Bapak Ibu yang dimuliakan, mari kita awali kajian kita, pertemuan kita hari ini bersama-sama dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang huruf jar, Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang huruf jar juga, tetapi ada huruf jar yang maknanya tidak tampak atau tidak muncul di dalam terjemah, tetapi fungsinya tetap. Ada pertemuan sebelum kita sudah bahas bahwa huruf jar itu jenisnya ada beberapa ya. Ada huruf jar itu ada 8 kemarinnya kita bahas ya, 8. 8 itu ada fi yang artinya di atau di dalam. Fi itu di dalam, ala di atas, kemudian min dari, an tentang, kemudian li artinya untuk atau bagi, lanjut kemudian bi artinya dengan. Nah itulah huruf-huruf jar. Nah, jamaah yang kami muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada huruf jar yang barusan kita sebut tadi, itu tandanya bahwa kata yang setelah huruf jar itu berarti isim. Nah, saya akan tampilkan PowerPoint, saya mohon izin akan menampilkan PowerPoint di sini. Ya, APB ya. Jadi huruf jar kata yang datang setelah huruf jar maka selalu berwujud isim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa menandai, bisa menciri kalau ada huruf jar mesti setelahnya isim. Karena huruf jar tidak boleh diikuti dengan isim, fi'il maksud saya, dengan fi'il gitu ya. Jadi kalau ada huruf jar mesti setelahnya isim. Seperti itu ya. Lalu kemudian isim yang datang setelah huruf jar selalu berbunyi, selalu berkeadaan akhir majrur. Tanda majrur umumnya adalah kasrah. Nah itu Bapak Ibu, itu penting. Tanda majrur umumnya adalah kasrah. Contohnya ya, misalnya kalimatnya begini. Contoh kalimatnya begini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya kasih contoh Bapak Ibu di sini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa. Bapak Ibu yang muliakan, pada petikan ayat yang saya tuliskan di atas tadi di tulisan yang tampak ini, itu mengandung beberapa huruf jar ya. Misalkan Bapak Ibu huruf jarnya ini nih, huruf jarnya ini, jarnya misalkan adalah 3. Ada 3 ya jarnya ya, yaitu kata bi, betul ya bi ya, bi, gitu. Terus masjid, gitu ya, masjid. Mina, huruf jarnya mina, lalu masjidnya ismi datang setelahnya. Jadi huruf jarnya itu ada 3. Ada bi, gitu ya. Ada mina, ada ila. Ada ila. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kata-kata yang datang setelah huruf jar, ya, pada kata masjid, juga pada kata masjid, terus pada kata abdi, gitu tuh, maka semuanya tandanya itu kasrah. Kasrah tuh. Minal masjidi ilal masjidi, gitu kan? Kasrah. Nah, itulah memang fungsi daripada huruf jar itu adalah menjadikan isim yang datang setelahnya menjadi majrur. Fungsi dari huruf jar adalah menjadikan isim yang datang setelahnya menjadi majrur. Ya, jadi majrur. Tanda majrur yang utama adalah kasrah. Itu Bapak Ibu. Jadi tanda majrur yang utama kasrah, berarti ada tanda-tanda lain selain kasrah. Betul. Selain kasrah ada tanda lain. Begitu ya. Jadi sebentar. Pada ayat yang kita baca ini tadi itu ada huruf jarnya ada 3. Huruf jarnya ada 3. Ya, huruf jarnya ada 3. Yaitu ada bi, ada min, dan ada ila. Ya. Oke. Nah, ada kalanya huruf jar itu maknanya tidak tampak atau tidak dinampakkan lagi. Kalau pada contoh ayat di atas itu artinya atau maknanya tampak muncul. Bi abdihi, dengan hambanya. Minal masjid, dari masjid. Ilal masjid, ke masjid. Baik. Nah, ada kalanya huruf jar itu maknanya tidak tampak. Mari kita lihat Bapak Ibu di buku kita, buku pelajaran kita, yaitu halaman 72. Boleh dibuka Bapak Ibu halaman 72. Ya. Halaman 72, silakan dibuka bukunya. Baik. Huruf jar yang membentuk idiom. Di bawah tuh Bapak Ibu ya, di bawah. Huruf jar yang membentuk idiom. Di antara huruf jar yang telah disebutkan dalam Daras 26, ada huruf jar yang membentuk idiom.
bersama kata sebelumnya. Jadi tidak ada terjemahan harfiahnya. Idiom itu ungkapan. Jadi huruf jarnya ada, tapi maknanya tidak muncul. Huruf jarnya ada, tapi maknanya tidak muncul. Contohnya, mari kita lihat di buku. Radhiyallahu 'anil mu'minin. Radhiyallahu 'anil mu'minin. Di situ ada kata radhiya, lalu ada kata an huruf jar. Gitu ya Bapak Ibu ya, huruf jar ya. Nah, huruf jar'an kalau dia sendiri arti an sendiri artinya dari atau tentang. Dari atau tentang. Gitu ya. Nah, tapi ketika diawali oleh fi'il atau kata kerja radhiya, kata radhiya, maka an itu tidak muncul. Maka artinya perhatikan Bapak Ibu, radhiyallahu 'anil mu'minin, Allah meridhoi orang-orang mukmin. Di mana letak artinya tidak tampak. Itu namanya idiom. Jadi kata radhiya yang artinya meridhoi itu kalau dia butuh objek, maka dia mesti disambung dengan kata sambung an. Objeknya setelah kata an itu Allah meridhoi. Siapa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi adalah orang-orang mukmin. Begitu ya. Jadi terjemahannya an-nya hilang. Lalu ada pertanyaan misalkan, kalau an-nya hilang, kalau makna an-nya hilang, dibuang saja an-nya itu. Nah, itu dalam struktur bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab, kata radhiya itu kalau dia butuh objek, mesti sebelum objeknya itu harus ada kata an-nya. Makanya an-nya tetap ada, namun maknanya yang tidak ada. Nah, model-model seperti ini itu tidak banyak di dalam bahasa Arab, ya. Tidak banyak dalam bahasa Arab. Memang ini perlu kita tahu kalau radhiya dengan an. Ya. Kadang-kadang radhiya juga dengan bi. Contohnya misalkan doa atau ikrar anak-anak kita waktu misalnya di sekolah tuh ya. Raditu billahi rabba. Ya, raditu billahi rabba. Jadi kata bi itu huruf jar. Tapi makna bi setelah kata radit itu tidak terjemahkan. Jadi kalau terjemahan aslinya kata raditu billahi, aku ridho dengan Allah. Nggak ada kata dengan Allahnya, dengannya nggak usah ada. Langsung saja raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Tapi uniknya nggak boleh dibuang tuh bi, terjemahannya nggak ada tapi nggak boleh dibuang. Itulah feeling bahasa ya, masing-masing beda antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia langsung saja, kalau bahasa Arab mesti ada kata penyelaknya itu. Kita lihat Bapak Ibu pada halaman selanjutnya. Ucapan kita mengatakan barakallahu fi, atau juga misalkan ketika kita mendoakan orang yang menikah tuh ya. Apa bunyinya kalau kita mendoakan orang menikah tuh? Barakallahu laka wa baraka alaika
wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya semoga Allah memberkahimu. Tuh, jadi nggak ada untukmu, nggak ada. Barakallahu fik. Fik itu artinya pada, ya, atau di. Barakallahu fik maknanya semoga Allah memberkahimu. Jadi bukan semoga Allah memberkahi padamu. Nah, kata-kata pada tidak ada muncul di situ. Meskipun huruf I-nya ada. Itu yang disebut dengan idiom. Jadi idiom itu gabungan antara kata dengan huruf jar. Dalam hal ini fi'il dengan huruf jar, di mana huruf jarnya tidak muncul artinya, tapi harus ada huruf itu, tidak boleh dibuang. Maknanya nyambung ke fi'ilnya, itu namanya idiom. Barakallahu fi, barakallahu lak, barakallahu alaik, raditu billahi, raditu radiya'an. Itu contoh-contohnya ya. Contoh yang lain, mari kita lihat di halaman 373. Wa'fu 'anna waghfir lana. Itu di situ ada huruf jarnya ada dua tuh. An sama lam, lana. Anna sama lana. Lihat, perhatikan maknanya. Apa maknanya? Maafkanlah kami dan ampunilah kami. Jadi bukannya maafkanlah dari kami, ampunilah untuk kami. Dua-duanya hilang. Ya. Lalu ada orang bertanya lagi, kalau memang nggak ada artinya ngapain muncul di situ? Nah, sekali lagi, itulah perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab kaidahnya mesti begitu. Kalau ada kata radiyah, kalau ada barakah, kalau ada afa, mesti ada huruf-huruf yang menyertainya. Kalau butuh objek. Itulah yang disebut dalam bahasa Indonesia namanya idiom. Ya, Bapak Ibu ya. Baik. Coba kita perhatikan bersama-sama. Di bawahnya terjemahkan kalimat-kalimat yang mengandung idiom berikut ini. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Bagaimana artinya nih Bapak Ibu? Boleh nyalakan mikrofonnya. Ya. Wa'fu 'anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Sayangilah atau rahmatilah kami. Betul. فَإِذَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Ada huruf jarnya tuh. Tardau anhum. Gitu ya. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِل. Gitu tuh. Jadi ada radi'an. Tapi maknanya tidak muncul. Jadi wa'fu'an apa namanya? Fa in tardu anhum, jika engkau ridho kepada mereka, jika engkau meridhoi mereka, gitu artinya. Fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, maka sesungguhnya Allah tidak meridhoi orang-orang fasik. Nah, kata-kata darinya enggak ada. Tidak nampak, tidak muncul di dalam bahasa Arab. Jadi kalau muncul dalam Indonesia maksudnya, kalau dimunculkan jadi aneh malah. Allah jika engkau meridhoi tentang mereka, nah, kan aneh bahasa Indonesia. Maka sesungguhnya Allah tidak meridhoi tentang mereka. Jadi nggak usah kata tentang lagi, langsung saja. Jadi arti bahasa Arab, kata bahasa Arab begitu terjemah Indonesia kadang-kadang tidak selalu harus muncul semua kata-kata dalam huruf jar tadi. Oke, lanjut. Yajibu alaina an na'mala shalihat. Ada yajib sama ada ala. Ala itu huruf jar. Ala itu huruf jar. Gitu ya. Kan yajibu alaina, wajiblah kita, itu artinya. Wajiblah kita anak malas salihat, untuk beramal saleh. Wajiblah kita untuk beramal saleh. Ya, wajiblah kita untuk beramal saleh. Itu
Wajiblah kita itu bahasa Arabnya yajibu alaina. Tapi artinya bukan wajiblah atas kita. Nah, itu hanya ingin memberitahu tentang idiom ini bahwa tidak selalu diterjemahkan. Meskipun kalau Bapak Ibu, menurut saya begini, kalau Bapak Ibu merasa kesulitan mana sih yang diterjemahkan, mana yang tidak, kan begitu ya. Maka feeling aja, lihat bahasa tulisannya. Kalau rasanya enak huruf jar diterjemahkan ya boleh. Kalau rasanya kok aneh gitu, maka huruf jarnya nggak usah diterjemahkan. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ya Allah anugerahilah kami, itu kan bahasa Indonesia udah begitu tuh. Tapi kalau ikutin terjemahan kata per kata, ya Allah anugerahilah bagi kami, kayaknya nggak enak bagi kami, ya udah nggak usah. Tapi kalau mau tetap ya nggak apa-apa juga. Ini bukan masalah harus begitu. Ini keindahan dalam menerjemahkan saja ke bahasa Indonesia. Oke. Kita lihat di sebelah kanan bawah, Bapak Ibu, hiwar. Hiwar itu artinya dialog. Ma ra'yuka idza dhahabna ilal mat'am. Ini kata ada Karim, ada Ahmad. Karim nama orang, namanya Pak Karim. Karim itu bahasa Arab artinya dermawan. Nama orang, temannya namanya Ahmad. Nah, Karim ngomong, "Ma ra'yuka idza dhahabna ilal mat'am?" Gimana nih kalau saya ajak ke restoran makan-makan nih, kata Karim. Ngajak siapa? Ngajak Ahmad. Ahmad, gimana kalau saya ajak makan di restoran nih? Kata Ahmad, nanya nih, walakin ala hisabik. Tapi ente yang bayar ya. Gitu kata Pak Ahmad kepada Pak Karim. Walakin ala hisabik. Jadi besok-besok kalau minta ditraktir bahasanya gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada teman ngomong ala hisabik, ente yang traktir ya. Besok-besok dipraktekkan ya. Jadi gitu. Selamat datang ala hisabik ya. Ditraktir ente gitu ya. Tawan ala hisabi, kata Pak Karim, iyalah saya yang traktir. Anta sadiqun karim ya Karim. Itu kata Pak Ahmad. Apa artinya? Anta sadiqun karim. Engkau adalah teman yang dermawan. Engkau teman yang baik, wahai Pak Karim. Waduh. Jadi kalau ditraktir aja baru muji-muji ya. Kalau nggak ditraktir kagak ada deket ya. Nah, itu dia ya. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngomongnya saya yang traktir, maka bahasa Arabnya ala hisabi. Ala hisabi. Gitu ya. Kalau engkau yang traktir, ala hisabik, ala hisabika. Kalau saya yang traktir, ala hisabi. Baik, selesai itu Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan pada daras ke-28, apakah ada yang tanyakan? Itu Ustaz, ma ra'yuka tadi apa Ustaz? Ma ra'yuka idza dhahabna ilal mat'am. Gimana pendapatmu kalau saya ajak ke restoran? Apa pendapatmu? Atau bahasa ininya, bahasa gaulnya, mau nggak anda ajak makan? Mau nggak anda ajak makan? Mau nggak anda ajak makan? Mari kita datang dalam mat'am. Kalau hati bahasanya kan, mau nggak saya ajak ke restoran? Ya ngajak restoran doang, tapi nggak makan kan? Jadi, mau nggak saya ajak makan? Terus kata Ahmad, tapi ente yang bayar ya? Ya iyalah saya yang bayar. Waduh, ente teman baik banget. Kira-kira gitu tuh dialognya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Al-adab as-samiyah fil Quran. Adab as-samiyah fil Quran. Sudah ketemu ya Bapak Ibu? Kalimat ininya, halamannya halaman 74. Halaman 74. Nah, mohon dibaca, silakan dibaca. Boleh, monggo dibaca Pak Haji Samsudin, Pak Samsudin Mukhtar, tafadhal. Boleh bacakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Da'al Qur'anun nasa ilal adabis samiyah minha listi'dzanu qabla dukhulil baiti qala Allah Ta'ala Al-isti'dzan. isti'dzan
qabla dukhulil baiti Ya. Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'tisu wa tusallimu ala ahliha. Nomor 2 boleh dilanjutkan dengan ibu istri. Silakan. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu 'alal ahliha. Nomor 2, Bu. Oh iya Ustaz. Ta'awunu 'alal khair. Ta'awunu 'alal khair wa adamu ta'awuni 'alal syarr. Iya. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Baik, selanjutnya mohon dilanjutkan. Bu Haja Nurhayati, boleh silakan Bu Haja Nurhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Hibzul lisan anil ghibati. Qala ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan Ya. Terus, Bu. Wa'arafna annal ibadatil lati wal allamaha Qur'anu tad'u ilal akhlaqil karimah. Baik, selanjutnya monggo dilanjutkan. Ibu Sri Haryuni, boleh Bu dilanjutkan. As-salatu qatin tajimatin billah fayas kuruna bi annallaha yuraqibuhum naimah malunal khairun wa wa aqimu sholata inna sholata tan hayatil fal munkar. Nah, udah Pak Ustadz. Iya, udah. Iya. Oke. Lanjut. Pada selanjutnya adalah nomor 2. Nomor 2 ya. Bu Bonita, silakan dibaca. As-sawmu yaj'alu shaimina yata'awaduna a'malas sholihah mislu sabri wa musa'adatil fuqara wa yajtanibuna al-a'malas sayyi'ah mislu kadhibi wal ghibah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 3 nih. Pak Purwanto, monggo Pak. Dibacakan Pak, nomor 3. Zakatu. Nomor 2, Tat. Ya, nomor 3, monggo. Az-zakatu tahhiru nafsa. Tahirun nafsa minal bukhli payata awadul muslimuna natarahuna wa ta'awud. Qala ta'ala ya usmin amwalihim shadaqatan mutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Catat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tazakkihim biha. Ya. Suara saya kedengaran nggak, Bapak Ibu? Kedengaran Ustaz, jelas. Baik. Kita kembali ke halaman 74 dari awal. Al-adabus samiyah fil Quran. Artinya adab-adab yang luhur di dalam Al-Quran. Ya, adab yang tinggi dalam Al-Quran. Apa saja itu? Da'al Qur'anun nasa ilal adabis samiyati minha. Al-Quran mengajak manusia untuk berperilaku agung, bersikap mulia. Ya, minha, di antara yang diajak dalam Al-Quran itu adalah apa itu? Al-istidzan qabla dukhulil baiti. Izin sebelum masuk rumah orang. Bahkan rumah sendiri pun kalau kita mau masuk, bahkan rumah sendiri pun kalau kita mau masuk, maka seidealnya adalah mengucapkan salam. Jangankan orang lain, gitu ya. Di rumah sendiri saja kita mengucapkan salam. Al-istidzan qabla dukhulil baiti. Minta izin sebelum masuk rumah. Apa firman Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kau memasuki rumah ghaira buyutikum, selain rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sehingga kalian mengucapkan salam, ya, minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi sampai minta izin dan mengucapkan salam. Ya, jangan blusuk aja. Busuk ini ya, jangan busuk aja, izin kasih tahu. At-ta'awun 'alal khairi wa 'adamu ta'awun 'alal syarr. Yang nomor 2, kerjasama dalam hal kebaikan dan tidak bekerja sama dalam keburukan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal itsmi, dosa, wal 'udwan, permusuhan. Udwan artinya permusuhan. Kalau ismi apa ismi? Dosa. Itu. Nama orang siapa? Namanya ismi. Maksudnya jangan itu. Bukan itu mas. Dosa itu. Itu. Wa ta'awanu, tadi sudah. Nomor 3, termasuk yang diajarkan Al-Quran di dalam berperilaku baik adalah hifdzul lisan 'anil ghibah. Al-Quran mengajarkan kita agar menjaga. Apa itu? Hifdzul lisan 'anil ghibah? Menjaga lidah dari menggunjing. Betul, menjaga lisan dari bergunjing. Gosip. Oh iya, gosip, bagus dah, tahu lah udah. Tuh. Al-Qur'annya apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum may ya'kulu lahma akhihi maita fakarihtum. Janganlah sebagian kalian menghibah saudara yang lain. Apakah kalian mau memakan bangkai saudaranya? Ya, bangkai saudaranya. Jangan bilang bangkai yang saudaranya sudah mati. Yang namanya bangkai sudah mati. Maksudnya bangkai saudara yang sudah mati, yang sudah masih hidup namanya bukan bangkai. Itu. Warafna al-ibadati allati 'allamaha al-Qur'an. Fakarihtumuhu itu apa? Tentu kalian jijik, menjijikkan. Gak mau maksudnya. Makan bangkai aja nggak mau, apalagi bangkai saudara kita. Nauzubillah. Kalau berghibah itu berarti diandaikan dia sedang memakan bangkai saudaranya. Kan nggak mau kita ya. Terus
Wa arafna anal ibadati allati 'allamaha al-Qur'an, dan kita tahu dari ibadah-ibadah bahwa ibadah-ibadah yang diajarkan Quran itu antadwa ilal akhlaqil karimah, yaitu mengajak kepada akhlak yang mulia. Ibadah itu ditujukan agar kita ini memiliki perilaku yang baik. Ya. Ibadah itu memberi pengaruh kepada sikap. Itu Bapak Ibu. Ibadah itu memberi pengaruh kepada sikap. Ya, misalkan apa nih? Coba kita lihat nih. Sesuai di kalimat di sini nih. Misalkan ibadah salat. Salat nih, ibadah salat. As-salatu, nah, kalimatnya begitu ya. As-salatu yaj'alul musallina ala alaqatin daimatin billahi fayashuruna bi anna Allaha yuraqibuhum daiman faya'maluna al-khaira wa yajtanibuna syarr. Itu dia. Salat menjadikan yang salat, menjadikan pelakunya senantiasa mengoreksi, berhubungan dengan Allah. Dalam hubungan yang dekat, hubungan yang langgeng. Kita baru sholat zuhur, nanti sebentar lagi sholat asar. Habis sholat asar, lalu sholat maghrib. Habis sholat maghrib, sholat isya. Habis sholat isya, sholat pintar. Ibu sholat tahajud. Biasa kan ibadahnya wajib. Iya, terus gitu. Maka ada hubungan, ada kontak yang langgeng, yang intensif dengan Allah. Fayash'uruna bi anna Allah, maka dia akan merasa ada kehadiran Allah. Ada kehadiran Allah di sisinya yang mengawasinya. Nah, dia akan selalu buat apa? Mengawasi dan menjauhi perbuatan jahat. Nah itu dia. Ini fungsi sholat. Jadi kalau begitu, sholat itu tidak semata-mata untuk sholat. Tapi sholat itu ada manfaat yang akan diraih oleh pelakunya. Tuh Bapak Ibu. Lanjut. Apa lanjut misalkan? Nomor 2, as-shaum. Shaum. Ya Bapak Ibu ya. Shaum ya. Jadi puasa. Sekarang kita puasa. Kata di sini tulisannya puasa itu apa manfaatnya? Coba Bapak Ibu. Sehat. Sehat betul. Sabar. Betul. Lagi di situ kalimatnya apa tuh? Puasa itu menjadikan pelakunya apa tuh? Membiasakan diri untuk beramal soleh. Terus beramal soleh seperti sabar. Apalagi? Musta'adah, senang dengan fakir miskin. Membantu ya. Membantu fakir miskin. Terus jauhi perbuatan dosa seperti bohong dan ghibah. Riba itu apa Bu? Apa? Membicarakan aib
atau keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain di belakang orangnya. Kalau membicarakan di depan orangnya nggak termasuk ghibah. Ya, misalkan membicarakan keburukan si fulan, tapi di depan si fulan itu, maka nggak apa-apa. Itu namanya memberitahu. Itu namanya memberitahu. Ghibah itu juga bukannya sama sekali memberitahu keburukan orang lain, itu ada pengecualiannya. Tidak semuanya terlarang. Boleh membicarakan keburukan orang berikut ini. Pertama, jika seseorang itu diminta untuk bersaksi di depan hakim untuk menjelaskan kejadian perkara, gitu, agar tegaknya keadilan, maka dia boleh menceritakan apa adanya itu keburukan yang ditanya oleh hakim itu. Jangan, aduh saya takut lah nanti ghibah. Salah. Karena tadi penjahat kagak ada yang dihukum, cuma orang yang bersaksi takut Pak Hakim saya nanti dosa berghibah. Jadi di situ bukan pada tempatnya, bukan berghibah kalau di situ. Yang pertama. Yang kedua, termasuk tidak ghibah, apa itu? Kalau membantu orang lain terhindar dari kejahatan seseorang. Ya, yang udah jelas nih. Mohon maaf, misalkan ibu-ibu kan ada yang, di antara ibu-ibu kan ada yang rocker tuh. Dulu lagi masa aman, sekarang mah udah nggak berani ibu-ibu. Ya Bu ya, rocker. Misalkan ada di antara ibu-ibu yang naiknya dari Karet sampai ke Bogor. Ini ada yang karena hari-hari dari zaman bahula kan naik kereta terus, ya LBK kan dari zaman kapan gitu kan terus. Jadi dia hafal tuh. Itu ada orang yang tukang nyopet di kereta. Misalkan, ini mah misalkan. Jadi kenal betul kita itu bahwa si fulan itu pencopet. Suatu saat kita pulang bersama teman kita atau berangkat bersama teman kita nggak tahu, kita kasih tahu tuh, hati-hati dengan si fulan itu, nanti HP kamu hilang, dompet kamu melayang, gitu kan? Itu memberitahukan kejelekan orang, dia itu tadi copet dan sebagainya. Itu memberitahu, itu bukan ghibah. Kenapa? Karena kita sedang menjaga keselamatan orang lain dari kejahatan orang lain. Boleh. Yang ketiga, kapan boleh berghibah itu? Yaitu menyebutkan keburukan orang terhadap keburukan orang yang orang tersebut melakukan dosa dengan bangga dan terang-terangan. Ya, mabok udah gak sembunyi-sembunyi lagi, gitu ya. Nyopet gak sembunyi-sembunyi lagi, gitu ya. Gitu. Nah, kita kasih tahu ke orang lain, maksudnya adalah supaya orang yang dikasih tahu itu jerak, malu. Itu kalau niatannya seperti itu namanya bukan ghibah. Ya, Bu ya. Oke, saya kira itu pelajaran tambahan tuh tentang dibolehkannya ghibah, gitu kan, seperti itu. Yang ketiga, zakat. Zakat itu manfaatnya di dalam pengaruh dalam sikap apa itu? Zakat Membersihkan harta ini. Membersihkan jiwa, dari kikir. Kikir itu apa sih, Bu? Bukhil. Kikir itu temennya golok. Pikir itu buat ngasah. Iya. Jadi maksudnya pikir itu kalau ada pisau itu beler, kalau ada pisau itu apa tadi tumpul bakhil tuh. Nah, itu kira-kira gitu maksudnya itu. Kikir itu supaya gitu ya. Pokoknya seperti itulah. Supaya orang itu jangan bakhil. Ya. Oke, wa ta'awudul muslimuna taruhum wa ta'awun, mengajari orang
Bisa membiasakan, Ustaz. Benar, mengajari orang agar membiasakan tolong menolong. Gitu, dan kasih sayang. Tolong menolong itu ta'awun, tarohum itu kasih sayang. Oh, iya. Ya, sip. Selesai itu Bapak Ibu, luar biasa cepat ya gitu ya. Lanjut. Aman lah pokoknya cepat lah ya. Kita lanjutkan halaman 76 Bapak Ibu. Khusus itu belum diartikan Ustaz. Kan tadi sudah barusan. Sudah. Apa yang belum? Yang mana yang bawahnya, Bu? Mana yang belum? Khudh min amwalihim. Kalau itu tinggal lihat, sudah ada ayatnya, sudah ada nama suratnya. Ya. Selesai. Iya, Ibu-ibu, lihat halaman 76. 76, al-fahmu wal isti'ab. Penguasaan, pemahaman dan penguasaan. Pemahaman dan penguasaan. Ya. Uzgur al-adab asamiyah minal ibaratil atiyah. Sebutkan manakah di antara kalimat-kalimat berikut ini yang menunjukkan sikap yang baik, yang mulia. Jadi ini ada banyak nih Bu nih. Ada 8 di halaman 76 nih. Ada 8 ungkapan, ada 8 kalimat, ada 8 pernyataan. Di antara 8 itu mana yang mengandung perilaku baik, adab yang terpuji. Nomor 1 yang saya sebut Ibu ya. Nah, kita tunjuk satu persatu nih, siap-siap Bapak Ibu nih. Iya. Ayo, siap-siap Bapak Ibu nih. Nomor 1, Bu Nurgia. Ta'awanu ala ilmi. Adab sami atau bukan? Apa artinya? Mengajarkan tolong menolong dalam kezaliman. Tolong menolong dalam berbuat zalim. Berbuat zalim. Iya, adab samiyah enggak? Adab samiyah atau bukan? Bukan. Iya Ibu. Oh, ngilang Bu Nurgia ya, ya udah nggak apa-apa. Ya. Jadi itu bukan termasuk adab samiyah ya. Nomor 2, Ibu Istikhala, tafadhali Ibu. Dibaca dulu terus disebut adab samiyah atau bukan? Ibu Siti Istikhala. Siapa Ustaz? Siapa? Ibu Siti Istikhala. Ya. Nomor 2 Ustaz, atau tarohum. Betul. Itu termasuk adab samiyah atau adab sayyi'ah. Berbudi luhur, ya. Termasuk? Termasuk yang mana, Bu? Samiyah. Adab samiyah. Tarohum Ustaz. Iya, adab apa? Berbuat baik. Iya. Maka nyebutnya itu termasuk adab samiyah. Iya, Mas. Iya, adab samiyah. Iya, lawannya adab samiyah itu adab sayyi'ah. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 3 nih, nomor 3. Nomor 3 Bu Nurlena. At-ta'awud mali sayyi'ah.
Ta'awudul amali sayyi'ah, membiasakan berbuat buruk. Itu adab samiyah atau adab sayyi'ah? Sayyi'ah. Iyalah, sayyi'ah. Gitu ya? Betul. Sayyi'ah. Ya benar, adab sayyi'ah. Selanjutnya nomor 4. Tafadhal Pak Aliyuddin. Pak Aliyuddin, tafadhal. Wahai orang-orang mukmin, Ada Pak Aliyuddin? Enggak ada ya? Memang enggak ada. Baik. Selanjutnya Ibu Sri Haryuni. al-birri wal khair. Apa Bu Sri? Hifdzul lisan minal kadhib. Menjaga lisan dari dusta. Adab samiyah atau adab sayyi'ah? Adab sayyi'ah. Kalau samiyah itu mulia, kalau sayyi'ah itu buruk. Apa pilihannya Bu Sri Haryuni? Iya, nggak ada suaranya, kita lewatin aja ya. Samiyah. Apa? Samiyah. Samiyah, benar Samiyah. Nah, lanjut. Ibu Farida, nomor 5 Bu Farida. Ghibah. Iya, riba. Bukan samiyah. Bukan. Iya. Ada bisanya. Apa tadi kalau bukan Samiyah? Sayyi'ah. Sayyi'ah. Istilah sendiri bukan Samiyah. Nomor 6. Tepat takdir, tafadhal. Musa'adatul masakin. Ya. Adab apa itu? Membantu orang miskin. Ustaz, membantu orang miskin. Ya, adab samiyah atau sayyi'ah? Membantu orang. Samiyah. Ada bosannya. Pilihannya adab samiyah atau adab sayyi'ah? Samiyah. Samiyah. Ya, betul. Adab samiyah. Ya. Adab samiyah. Samiyah. Betul, mulia dia samiyah itu tinggi luhur. Nomor 7. Silakan Bu Mila nomor 7. Adab samiyah. Apa adab samiyah? Belum juga baca. Izin sebelum masuk rumah termasuk adab samiyah. Ya, betul. Samiyah. Ya. Benar. Bu Muhartis nomor 8. Samiyah. Musyawaratu Al-musyawaratu fi syarri. Samiyah. Sayyi'ah. Ya, kongsi kejahatan. Samiyah atau sayyi'ah? Sayyi'ah. Wah, luar biasa. Kayaknya gampang semua ya, Bapak Ibu ya. Aduh, baik, ini. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan halaman selanjutnya, Bapak Ibu, halaman 77. Ikhtari takmilatil munasibah. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memilih pada setiap nomor 1, 2, 3, 4 itu ada pilihan Bapak Ibu. Ada pilihan jawaban. Alif, ba, jim. Alif, ba, jim. Alif, ba, jim itu alif itu A, ba itu B, jim itu C. Gitu ya. Saya kasih waktunya 5 menit. Silakan Bapak Ibu lingkarin jawaban yang tepat menurut Bapak Ibu. Silahkan nanti kita jawab sama-sama. Baik, kita mulai ya. Nomor 1, Buning. Silakan Buning. Belum ya, Buning belum ya. Baik, kita lewati Buning. Bu Rita sekarang. Ya Ustaz. Nomor 1. La tad'ul baitan hatta Ustaz usallama alal ahlihi. Bukan.
Bacanya tusallima. Tusalima. Salam. Salima. Ya. Salima ala ahli. Nomor selanjutnya nomor 2, Bu Asrina. Nomor 2. Inna salata tanha anil a'mali sayyi'at. Iya. Berarti yang mana, Bu? Jim. Jim, betul. Yang jim. Iya, alhamdulillah. Jim ya, sahih. Selanjutnya nomor 3 nih, Ibu Ika. Ya, silakan, Ibu Ika. Nah, Bu Ika belum on. Ya, Bu Ati nomor 3. As-saumu yaj'alul muslimina yata'awwaduna. Silakan Bu Ati. Selanjutnya Bu Ati, ayo Bu Ati, monggo Bu Ati. Asaumu yaj'alul muslimina yata'awwaduna. Membiasakan apa itu? As-sabra wa tara. As-sabra wa tarahuma. Kalau belum diulang Buning. Ayo Buning sekarang diulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mu'minuna ta'awanu 'alal birri wal khair. Baik, perhatikan Bapak Ibu. Ada pada kata albir itu ada tasdidnya di atas rohnya, betul nggak? Saya lagi mau ngasih tahu, perhatikan. Bapak Ibu perhatikan di atas kata albir itu rohnya ada tasdidnya. Ya. Jadi cara bacanya begini Bapak Ibu. Kalau ada harokat di bawah tasdid, perhatikan di bawah tasdid meskipun di atas ro, itu kan tadi ada biro ya, bacanya biro ya. Kalau dia meskipun di atas ro, kalau di bawah tasdid dia bacanya kasro ya Bapak Ibu. Ya, betul. Ya. Saya ulang lagi nih. Ini memang di komputer, kalau di Al-Qur'an mah nggak ada begitu. Di komputernya kalau ada apa namanya harokat di bawah tasdid, meskipun dia adanya hurufnya di atas huruf, maka tetap dibacanya kasro ya. Ya Ustaz. Nah, jadi ayyuhal mu'minuna ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Birri wal khair. Ya, birri wal khair. Wal khair, Pak. Iya betul, khair. Ya, khair ya. Nomor jim juga perhatikan nomor jim. Nomor jim itu kelihatannya al-haqqo, adalah haqqo ya. Al-haqqi karena di bawah kata jim. Iya, benar. Selanjutnya Bapak Ibu. Tanmiyatul mufradat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian masuk rumah selain rumah kalian. Gitu ya. Maka la tadkhulu artinya jangan kalian masuk. Ya, jangan kalian masuk. Buyutan itu jama dari bait. Bait itu artinya rumah. Jadi kalau buyut itu rumah. Iya. Maka saya menduga orang-orang tua itu disebut buyut karena selalu tinggalnya di rumah. Ini jamannya buyut, baitullah berarti maksudnya adalah al-masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla ayyajlis. Itu hadis Nabi. Siapa saja yang memasuki masjid atau salah seorang dari kalian ketika memasuki masjid, hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Itu yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Wa tusallimu ala ahliha, kalian ucapkan salam kepada penghuninya. Ahlul bait
itu artinya bisa penghuni rumah, bisa juga ahlul bait itu dikaitkan kepada keluarga Nabi, keluarga Ali bin Abi Thalib, ahlul bait. Ahlul rajul berarti istri atau kerabat seseorang. Ahlul qaryah berarti penduduk kampung atau penduduk desa. Ahlul kitab berarti al-yahud wan nasara. Dua-duanya itu namanya ahlul kitab. Huwa yakulu lahma akhihi maita. Tadi sudah kita bahas huwa la yakulu lahma akhihi maita. Dia makan bangkai saudaranya. Akala yakulu aklan kul, yaitu makan. Ayuhibbu ahadukum may yakula lahma akhihi maitan. Maukah kalian makan daging saudaranya yang sudah mati? Bawahnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah kulu, makanlah halalan yang halal di atas muka bumi ini. Terus kemudian karihtum apa namanya al-ghibah. Karihtum al-ghibah. Kariha yakrahu karhan, lawannya ahabba yuhibbu hubban. Al-hukmu syar'i, hukum-hukum syariat itu ada 5. Gitu ya, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, kata makruh itu adalah lawan dari sunnah. Ya, lawan dari sunnah namanya makruh. Yajtanibuna syarr, menjauhi yang buruk. Yang jahat, yang buruk. Yang buruk, yang jahat. Ijtanaba yajtanibu istinab. Ijtanib, menjauhi artinya. Al-muttaquna ya'maluna al-khair wa yajtanibuna syarr. Orang-orang bertakwa itu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Ya. At-taqwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Itu arti kata, gitu ya. Nah, sekarang kita akan memasuki penjelasan ini Bapak Ibu nih. Baik. Ya, kita lihat kembali dalam tayangan berikut. Kita lihat sama-sama sini. Jumlah. Dalam bahasa Arab, al-jumlah. Al-jumlah. Al-jumlah itu sama dengan kalimat. Jumlah. Jumlah adalah al-jumlah adalah rangkaian kata-kata. Rangkaian kata-kata yang membentuk satu pengertian. Baik sempurna maupun tidak sempurna. Ya. Nah, kalimat yang sempurna terbagi. Kalimat yang sempurna terdiri dari subjek dan